Terdengar dokter. Oke, ya wes. Kita mulai ya. Ini yang share screen kalian apa saya? Kalian aja. Saya aja kemarin biar bisa langsung. Ya apa? Dokter. Jadi saya nggak pakai next next gitu loh. Itu sama kan PPT-nya. Oke, sudah kelihatan. Ampun dokter. Oke, oke. Mohon maaf ya, tiba-tiba Zoom. Sekarang sudah agak reda sih. Tadi hujan deras badai, angin pula. Baik, kita mulai. Ini kenapa nggak bisa bergerak? Nah, jadi untuk molecular cancer, tadi saya mendongeng ya. Jadi ini ceritanya memang materi ini materi yang tidak bisa dibayangkan gitu ya. Agak sulit memang untuk membayangkan. Jadi ini memang dongeng. Eh, yang harus kita tahu bahwa prinsip dasar molekuler yang terjadi pada kanker adalah yang pertama, beberapa kerusakan genetik itu didapatkan dari paparan lingkungan. Ya, jadi memang onkogen berperan. Yang kemarin kita bahas pertemuan terakhir tentang onkogen, nah itu memang berperan. Yang kedua, terbentuknya tumor itu dari ekspansi klonal satu sel prekursor. Jadi sebenarnya awal terbentuk itu hanya satu sel. Prekursor, namanya prekursor itu berarti pencetus, di mana akhirnya dia bisa membuat sel-sel lainnya ikut mengalami kerusakan. Dan di sini rusaknya adalah rusak genetik, bukan hanya sekedar rusak-rusak biasa ya. Dan 4 kelompok gen regulator yang merupakan target kerusakan genetik. Ini yang pernah sempat saya singgung di pertemuan terakhir bahwa kita semua punya gen ini, gen growth proto-oncogen, inhibiting atau inhibitor tumor suppressor gen, gen pengatur apoptosis, dan gen yang untuk repair DNA. Jadi memang 4 kelompok gen besar ini kita punya semua, ya. Yang harusnya proto-oncogen ini inaktif, tapi akibat adanya paparan lingkungan menyebabkan proto-oncogen ini jadi aktif. Seperti itu. Nah, proses terjadinya kanker atau yang disebut dengan karsinogenesis itu suatu hasil akumulasi mutasi yang berasal dari multi-step. Ini kata kuncinya. Jadi pada proses terjadinya kanker itu tidak hanya satu sel, tapi dia banyak sel. Nah, banyak sel ini akibat mutasi banyak gen. Tidak hanya satu gen saja yang mutasi. Begitu. Jadi kalau terkena kanker ya memang banyak gen yang mutasi. Kita akan bicara monoklonal, monoklonality. Jadi monoklonality ini hanya satu sel yang mengalami transformasi maligna. Contohnya nih pada jaringan ikat di ini beberapa sel yang berbeda asal genetiknya. Nah, ini yang sulit. Kalau hanya monoklonal, itu biasanya misalkan hanya didapatkan mutasi susun dari beberapa sel yang mengalami transformasi maligna. Dan sekarang karsinogenesis atau cancer itu paling sering adalah poliklonal. Sekarang untuk regulasi dari genetik, kita ingat lagi bahwa 4 normal regulatory gen. Jadi gen pengatur secara normal ada 4 kelas. Proto-oncogen, tumor suppressor gen, gen yang meregulasi atau mengatur apoptosis, dan DNA repair. Jadi pada sel yang normal, apabila dia terkena paparan, ya karsinogen, baik chemical, radiasi, atau virus, maka ini ada, kita punya yang namanya DNA repair sama tumor suppressor gen. Nah, ini akan jika terjadi kerusakan DNA, maka dia akan diperbaiki oleh DNA repair. Tetapi jika dia gagal terjadi perbaikan, failure of DNA repair, maka akan didapatkan adanya mutasi. Nah, mutasi ini yang akan menyebabkan apa saja? Satu, bisa aktivasi dari proto-oncogen. Dua, bisa saja mutasinya di tumor suppressor gen, sehingga yang harusnya dia bisa menghambat, ternyata dia inaktivasi, dia tidak bisa menghambat. Dan yang ketiga, yang harusnya sel itu yang rusak itu atau DNA yang rusak itu, kalau tidak bisa diperbaiki, harusnya bisa diapoptosis, ternyata dia tidak bisa diapoptosis. Sehingga akibat mutasi dari 3 gen lainnya, jadi awal adalah kegagalan dari DNA repair. Jadi otomatis mutasi di DNA repair.
Jika diikuti oleh tiga hal ini, tiga gen lainnya yang mutasi, maka akan terjadi namanya proliferasi. Proliferasi itu pertumbuhan sel yang di luar kendali, ya. Dan ada penurunan dari apoptosis sehingga otomatis sel itu tidak bisa mati dan terus tambah banyak, sehingga menyebabkan adanya pertumbuhan klonalitas, baik itu monoklonal atau poliklonal tergantung sel yang mutasi tadi. Dalam perkembangannya, dia akan progresi. Kenapa? Karena untuk dia butuh suatu transformasi maligna dan berkembang besar, dia akan butuh yang namanya angiogenesis. Ya, angiogenesis ini apa? Angiogenesis adalah proses pembentukan vaskularisasi baru. Jadi memang tumor itu pintar. Dia agar dia bisa tumbuh, dia butuh makan. Makanya dia enggak hanya ngambil dari host, tapi dia membentuk pembuluh darah baru. Begitu. Yang kedua, dia bisa melarikan dari namanya immunity. Jadi sebenarnya kita punya mekanisme inflamasi kan, mekanisme sel radang, imunitas. Tapi sel tumor itu dia bisa menghindar. Nah, escape from immunity. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya progresivitas, malignansi, akhirnya invasi dan metastasis. Sehingga pada cancer, protoonkogen ini yang harusnya dia tidur, dia akan aktif. Tumor supresor gen yang harusnya dia aktif, dia malah dia tidak aktif atau inhibisi. Regulat apoptosis yang harusnya bagus, dia jadi abnormal dan adanya kegagalan dari DNA repair. Jadi ini secara skema ya. Jadi secara skema memang awal memang adanya DNA damage yang menyebabkan terjadinya kalau dia successful untuk repair, maka dia akan kembali lagi. Tapi kalau dia tidak sukses, dia gagal. Kenapa dia bisa gagal ya? Karena kemungkinan besar mutasi pada gen yang mengatur DNA, sehingga terjadinya klonalitas. Sekarang hallmark of cancer. Jadi rule of cancer. Rule of cancer sekarang ada 8. Awalnya cuma 5 atau 6 gitu ya. Sekarang ada 8. Yang pertama adalah self-sufficiency in growth signal. Jadi maksudnya apa? Di sini bahwa tumor itu dia bisa berdiri sendiri tanpa mengindahkan dari hormon kita, hormon hormon host gitu ya. Jadi dia bisa mengatur hormonnya sendiri, dia bisa mengatur growth reseptornya sendiri. Yang kedua, insensitivity to growth inhibitor sinyal. Jadi kita tahu bahwa kalau kalian pernah eh, belajar tentang hormon itu pasti ada reseptor, ada ligan, bukan hormon saja ya. Jadi semua di sel, sel itu pasti ada reseptor, ada ligan. Reseptor akan berikatan dengan ligan, ya kan? Sehingga terjadi aktivasi. Nah, pada cancer, sudah reseptornya ini banyak, ligannya ini kadang dia tanpa harus ditempeli oleh reseptor, dia itu terangsang sendiri. Maksudnya apa? Jadi dia aktif sendiri tanpa harus ada reseptor yang jalan atau yang mendekat. Itu yang disebut dengan insensitivity to growth inhibitor signal. Yang kedua ada yang namanya workbook effect. Jadi dia metabolisme seluler di mana pada cancer dia bisa merubah yang kondisi tidak punya gula tubuh kita, dia bisa membuat glikolisis. Jadi dia bisa membuat gula sendiri untuk hidupnya. Ini yang disebut dengan workbook effect. Jadi maksudnya apa? Pada saat kelaparan pun tumor itu dia bisa survive. Yang keempat adalah evasion, jadi dia menghindar dari apoptosis. Yang kelima adalah adanya replikasi, potensial replikasi yang tidak terbatas. Immortality. Kenapa? Karena dia juga memang dia bisa menghindar dari apoptosis sehingga otomatis tidak bisa dimatikan. Selain itu yang namanya pool. Kalau kita bicara pool itu adalah kemampuan sel untuk doubling time. Ada poolnya, kayak ada eh, itu akan bertambah banyak. Jadi kemampuan sel untuk doubling time itu akan bertambah banyak. Yang keenam adalah angiogenesis ya. Jadi kanker itu atau cancer itu dia bisa membuat pembuluh darah baru seperti yang tadi saya utarakan bahwa dia butuh nutrisi. Lah bagaimana cara nutrisi sampai ke cancer? Ya dia butuh pembuluh darah. Akhirnya dia membuat dari host immune response. Jadi pada cancer itu pasti tidak didapatkan sel inflamasi. Kalau ada sel inflamasi, orang itu pasti akan satu sakit. Namanya inflamasi kita harus balik lagi ke blok inflamasi. Kan ada RTKDF, rupor, tumor, dolor, kalor, fungsiolesa. Gejalanya apa? Nyeri, merah, sakit, panas, kan gitu. Lah pada tumor enggak ada. Kenapa? Karena dia memang ada yang namanya
dapat menghindar dari host imun respon sehingga tidak didapatkan tanda-tanda radang tersebut sehingga orang jadi tidak merasa ada keluhan, ada sakit gitu ya. Kita akan bahas satu-satu. Pertama adalah self-sufficiency in growth signal. Yang berperan pada proses ini adalah onkogen. Apa yang disebut dengan onkogen? Gen yang dia bisa mempromosi, membuat sel itu tumbuh secara otonom. Maksudnya otonom di sini adalah dia tidak dipengaruhi oleh host. Biasanya onkogen ini terjadi akibat mutasi dari proto-onkogen. Onkogen yang mengkode protein disebut dengan onkoprotein. Sebenarnya onkoprotein itu memang diperlukan oleh tubuh. Nah, di sini dia tetap meningkatkan pertumbuhan sel tumor meskipun tidak mendapatkan growth signal yang normal. Ya, ini kenapa kok dia bisa tetap tumbuh selnya, padahal dia tidak dapat growth signalnya. Jadi reseptor sama ligand tadi itu sebenarnya ligandnya dia nggak dapat sinyal dari reseptor, dia nggak berikatan. Tapi kok dia tetap bisa tumbuh? Ya karena balik lagi ke atas, karena dia prosesnya otonom sudah. Ingat bahwa neoplasma adalah dia sudah otonom, pertumbuhan yang otonom tanpa ada sinyal. Nah, secara normal growth signal, jadi sinyal pertumbuhan, ini kita punya banyak sekali growth signal itu ya. Jadi misalkan ada platelet derived growth factor itu untuk membentuk sel-sel platelet, sel darah merah. Ada vascular endothelial growth factor itu untuk membentuk dinding pembuluh darah. Itu kita semua banyak. Kenapa? Dan itu semua perlu. Contohnya di mana? Contohnya misalkan pada saat inflamasi. Ingat bahwa di inflamasi ada yang namanya radang akut, itu adalah radang kronis itu ada namanya neovaskularisasi. Pembentukan pembuluh darah baru pada saat dia persiapan untuk regenerasi atau untuk perbaikan. Kalau diingat-ingat lagi di blok inflamasi, selalu ada namanya neovaskularisasi. Dia proses pembentukan pembuluh darah baru siap untuk terjadinya regenerasi jaringan. Nah, itu dia berperan di mana? VEGF yang jalan, Vascular Endothelial Growth Factor. Jadi pada saat terjadinya inflamasi, maka VEGF akan diaktifkan. Itu secara normal. Agar dia membentuk pembuluh darah baru untuk memberi suplai sel-sel yang rusak itu tadi, agar dia bisa terjadi regenerasi. Nah, ini kita bicara normal ya. Nah, ada lagi pada saat regenerasi, ada lain namanya proliferasi fibroblast. Balik lagi ke radang kronis kemarin kita bicara, ingat-ingat lagi tentang bone healing. Bone healing kan ada proliferasi fibroblast, jaringan ikatnya yang berperan agar dia sel yang rusak itu yang tidak bisa digantikan oleh sel yang baik, maka dia akan digantikan oleh jaringan ikat. Kalau diingat lagi prinsip itu. Nah, itu apa yang jalan di situ? Fibroblast growth factor. Jadi kita punya normalnya memang ada karena itu memang dibutuhkan terbentuknya keloid gitu ya, terbentuknya jaringan parut. Itu karena kita punya fibroblast growth factor. Growth factor yang dia mengkode fibroblast agar dia aktif. Nah, itu yang disebut dengan growth signal ya. Jadi growth signal itu apa? Ikatan antara growth factor dengan growth reseptornya. Jadi ikatan antara reseptor dengan ligan. Ikatan antara growth factor dengan reseptor dari growth factor. Pada saat ikatan itu sudah terjadi ikatan, jadi kayak gembok sama kunci, klik gitu ya, maka akan terjadi yang namanya sinyal transduksi protein. Proteinnya aktif. Transmisi ini akan masuk ke inti sel melewati sinyal transduksi molekul. Nah, ini yang terjadi. Sehingga akan terjadi yang namanya aktivasi inti sel mencetuskan DNA transkripsi. Kalau sudah terjadi DNA transkripsi, maka sel itu akan siap masuk siklus sel. Nah, ini secara normal. Kita sekarang ada, nah, gambarannya, contohnya adalah seperti ini di gambar kiri ya. Ini adalah growth factor yang bentuk kayak kunci ini adalah ligannya, reseptornya. Ikatan antara growth factor dengan ligannya, dengan reseptornya, pada saat dia sudah masuk, klik ya, maka dia akan adanya transduksi. Transduksi protein menyebabkan yang di bawah RAS, ini contoh adalah epidermal growth factor yang ini, EGFR, epidermal growth factor. Apa itu epidermal growth factor? Ini yang biasanya terjadi pada kulit. Jadi kulit yang terus tumbuh sehingga akhirnya ada keratin, nanti mati, kita harus membersihkan kulit-kulit mati. Nah, itu ya. Itu karena growth factor reseptor, epidermal growth factor. Nah, pada saat terjadi sinyal ini,
RAS yang harusnya inaktif, itu dia akan aktif, sehingga mengaktifkan RAS. Pada saat RAS ini aktif, RAS ini akan melepaskan GTP, guanosine trifosfat, menjadi GDP. Akibat adanya GTP dan GDP yang lepas dan RAS yang aktif, maka dia akan mengaktifkan RAF, RAF mengaktifkan MAPK, masuk ke inti, inti siap untuk transkripsi. Apa yang terjadi pada inti yang transkripsi? Maka aktif protein yang namanya MYC sama desiklin. Di mana MYC ini dia akan meningkatkan proliferasi. Masuk dia ke dalam siklus sel. Sehingga kalau sudah masuk siklus sel, apa yang terjadi? Dia mitosis, membelah, sel itu akan berkembang. Nah, ini contoh dari epidermal growth factor. Sehingga pada ini secara normal seperti ini. Bagaimana kalau terjadi pada kanker? Ingat di kanker apa? Insufisiensi self signal. Jadi tanpa ada growth factor, tanpa ada ikatan antara growth factor dengan ligannya, ligannya ini aktif terus. Jadi eras ini aktif terus. Jadi ini tanpa harus ada growth factor. Jadi growth factornya misalkan dicoret gitu ya. Ini biasanya namanya amplifikasi, amplifikasi ligan. Nah, ini nggak ada. Tapi ininya sudah kadung terangsang. Atau ininya jumlahnya jauh lebih banyak. Sehingga ras ini akan aktif terus. Kalau ras aktif terus, maka otomatis kan inti ini kan dirangsang untuk transkripsi dan masuk siklusnya terus-menerus. Padahal kalau di sini, kalau secara normal, begitu dia sudah selesai, maka ini akan dilepas growth factor itu. Sehingga inti itu akan berhenti. Dia tidak masuk lagi. Kan mitosis itu kan ada waktunya. Begitu sudah masuk ke fase G0, kan berhenti sudah siklus sel. Nah, seperti itu. Otomatis pada kanker ini masih yang proses onkogen. Jadi adalah bisa growth faktornya ini yang mutasi sehingga growth faktornya banyak dan dia merangsang semua ligan atau bisa ligannya yang amplifikasi banyak sehingga dia gampang terangsang. Bahasanya adalah amplifikasi. Bahasa kita adalah dia gampang terangsang. Jadi tanpa ada diikat, tanpa dijawil, dia sudah terangsang. Gambarannya gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, ini enggak apa-apa, growth factor enggak apa-apa, ligannya juga enggak apa-apa. Ternyata yang mutasi yang di daerah sini, di rasnya, sehingga tanpa ada ikatan dia itu juga sudah aktif terus. Nah, itu salah satunya. Jadi salah duanya. Ini semua akan bisa dibaca di sini. Contohnya misalkan pada growth factor platelet PDGF itu platelet derived growth factor gitu ya. Protoonkogennya adalah PDGFB. Apa yang terjadi pada tumor itu adalah overekspresi. Overekspresi apa? Ya ini tadi, dia terangsang, namanya overekspresi. Sehingga ligannya ini tanpa harus ada ikatan, maka dia akan terangsang terus, menyebabkan ras ini aktif terus. Biasanya terjadi pada tumor yang disebut astrositoma. Astrositoma di mana? Kalau ingat lagi, pertemuan kita kedua. Di otak, dokter. Betul, pinter. Astrositoma glioma ya, jadi dia memang neoplasma ganas di otak. Contoh kedua, misalkan fibroblast growth factor, ya. Protoonkogennya apa? Bisa HST1, bisa VGF sendiri, bisa. Yang terjadi adalah amplifikasi. Amplifikasi ini jumlahnya jadi banyak. Yang harusnya normalnya mungkin di sel itu ada satu atau dua, dia jadi lima. Sehingga otomatis dia akan gampang mudah teraktivasi karena dia jumlahnya banyak. Ada di mana saja? Ada di osteosarkoma, ada di cancer di GI tract, stomach, gaster ya, CA gaster, ada di CA bladder, dan seterusnya. Ini untuk yang masih growth factor. Growth factor ini yang kecil ini tadi. Ya. Sekarang yang reseptornya. Nah, reseptornya contohnya ini. Protoonkogennya adalah ERBB atau EGFR atau HER2. Ini namanya HER2 ERBB2. Ini biasanya pada breast carcinoma, oke? Breast carcinoma. Yang terjadi pada reseptornya dia bisa mutasi atau bisa amplifikasi. Contohnya bisa pada paru, kanker paru atau pada kanker payudara. Kalau growth factor reseptor itu berarti yang ininya. Oke. Ada lagi yang di sinyal transduksi. Di mana ini? Di daerah sini. Nah, ini adalah sinyal transdusinya. Bisa di GTP bindingnya, berarti dia transduksinya protokogennya apa? Di kirasnya, ya, kiras, di RAF, ya.
Ini semua yang terjadi adalah poin mutasi. Pada tumor apa saja, pada kolon, lung, bladder, melanoma, nah, dan kawan-kawan. Ada yang di rasnya, ya. Di rasnya di mana? GTP-nya nggak apa-apa, tapi rasnya ini yang mutasi, sehingga otomatis GTP-nya akan keluar terus. Contohnya di BRAF, onkogennya tetap point mutation. Contoh keganasan adalah melanoma, leukemia, dan kawan-kawan. Begitu dan seterusnya. Kalau yang di nuklear regulatory ini di sini, dia sudah masuk di intinya. Padahal ini masih termasuk yang onkogen. Ya. Jadi dia di inti. Di inti yang mutasi adalah MYC-nya. Yang terjadi adalah translokasi atau amplifikasi. Biasanya pada apa? Pada limfoma Burkitt. Kalau di siklus sel, kalau dia sudah di MYC kan dia mengaktifkan siklus sel sehingga terjadi sel growth. Nah ini dia bisa di siklinnya atau di enzim yang mengatur siklin yang disebut dengan siklin dependent kinase. Nanti kita bahas lagi sendiri. Nah ini kita masih di self sufficiency onkogen. Jadi semua sel tubuh kita itu adalah onkogen ya. Tinggal dia aktif atau tidak. Harusnya dia aktif pada saat diperlukan. Kalau pada cancer, dia aktif secara otonom. Jadi tanpa diperlukan pun dia sudah aktif sendiri sehingga akhirnya sel itu selalu masuk ke dalam siklus sel. Jadi otomatis sel itu akan terus proliferasi. Ini untuk yang tadi saya terangkan tadi. Jadi antara ikatan growth factor dan growth factor reseptor ya. Secara normal sel memang membutuhkan stimulasi growth factor agar dapat proliferasi. Sehingga growth factor dan growth factor reseptor dapat mengaktifkan tyrosine kinase pathway, jalur RAS yang tadi, ya, RAS yang ini. Aktifnya RAS akan mengaktifkan MAPK dan PI3K di sini, MAPK dan PI3K. Sehingga akan terjadi proses transkripsi DNA. Keganasan apa saja yang biasanya keganasan yang akibat yang yang terjadi pada overekspresi growth factor adalah contohnya ini tadi glioblastoma, sarkoma, CA paru itu pada atau CA mama ERBB2. Ini ada semua di sini sebenarnya ya. Yang tadi saya utarakan. Sekarang untuk mutasi pada RAS. Berarti kita bicaranya adalah yang ini ya. Mutasi pada RAS, RAS sendiri proteinnya RAS itu anggota dari protein G yang berikatan dengan GTP dan GDP. Stimulasi tadi kalau dia aktif akan mengubah GDP menjadi GTP sehingga mengaktifkan RAS. RAS ini akan memiliki intrinsik GTP activating protein atau GAP yang berfungsi menghambat RAS yang tidak terkontrol. Ada tiga yang pada manusia. Ada HERAS, KIRAS, sama NRAS. Biasanya aktivasi RAS ini memang didapatkan paling sering akibat retrovirus. Jadi pada cancer-cancer yang diakibatkan oleh virus, paling sering memang dia terjadi mutasi RAS. Sehingga 15-25% itu adalah ekspresi dari RAS mutasi. 90% bisa didapatkan mutasi RAS pada CA pankreas dan cholangio-CA. 50% pada kolon, endometrium, dan tiroid. Kalau mutasi pada GAP-nya itu pada neurofibromatosis. Contoh salah satu contoh keganasannya. Sekarang di BRAF dan PI3K mutasi. Jadi tingkatnya sudah di sini RAF sama PI3K. Berarti sesudah aktif RAS ya. 100% mutasi BRAF itu pada leukemia yang tipenya hairy cell. 60% didapatkan mutasi BRAF pada melanoma. 80% pada nefus. Ini harus kita ingat bahwa nefus itu adalah neoplasma jinak. Ternyata ada mutasi pada BRAF. Sehingga hati-hati ya. Karena di antinefus ini juga ada mutasi BRAF, melanoma juga ada mutasi BRAF, maka nefus ini dia bisa berkembang jadi melanoma. Karena gennya ternyata sama yang mutasi. Begitu. Mutasi PI3K, dia 30% terjadi pada CA. Sekarang untuk MYC onkogen. MYC di mana? Di inti sel. Sudah masuk di inti. Ya. Pada MYC onkogen, jadi MYC ini salah satu faktor transkripsi pada inti. Mekanisme memang sampai sekarang belum jelas, tetapi aktivitas dari MYC ini dia berfungsi untuk mengekspresikan beberapa gen yang berperan pada pertumbuhan sel,
meningkatkan upregulasi dari telomerase dan salah satu faktor transkripsi. Yang terjadi pada keganasan biasanya adalah translokasi karena dia memang di telomerase sehingga terjadinya adalah bukan mutasi tapi translokasi. Translokasi itu apa? Yang panjang telomerasenya berbeda atau salah sambung telomerasenya. Biasanya terjadi pada Burkitt limfoma dan neuroblastoma. Nah, setelah dimik yang terjadi adalah sel growth, maka dia masuk ke siklus sel. Karena kita bicara siklus sel. Siklus sel secara normal ingat bahwa dari G1 dia ke fase S, S ke G2, G2 ke M. Setelah M maka ada yang namanya G0, istirahat sebentar. Siklus sel itu berbeda tiap sel. Dia bisa cepat, dia bisa lama. Semakin dia cepat maka semakin bagus regenerasi jaringan. Contohnya kulit. Kulit itu 7 hari siklus selnya. Kalau eritrosit tiap 120 hari. Nah, itu adalah siklus sel. Jadi, kenapa dia bisa berbeda? Biasanya beda di G0-nya atau beda di G1-nya. Gitu ya. Nah, untuk dari G1 ke S, di siklus sel ingat ada tempat yang namanya checkpoint yang pernah saya utarakan. Checkpoint itu ada 2 tempat. Yang pertama G1 ke S, checkpoint pertama. Yang kedua adalah G2 ke M, checkpoint kedua. Pada fungsi checkpoint ini memang dia berfungsi untuk ngecek ada terus kerusakan DNA atau tidak. Gitu. Nah, untuk G1 ke S itu akan dikomandoi namanya siklin D. Jika siklin D ini berikatan dengan CDK4, CDK ini adalah siklin dependent kinase, maka dia akan masuk. Pada saat di checkpoint pertama, CDK inhibitor akan diaktifkan. Jadi akibat adanya PRP yang terfosforilasi, di sini ada gen yang namanya checkpoint pertama, tumor supresor gen, itu yang disebut dengan PRP, itu akan terfosforilasi. Terfosforilasi menyebabkan CDK inhibitornya akan jalan. Kalau CDK inhibitor jalan, maka dia akan berikatan dengan CDK4. Sehingga siklin D sama CDK4 akan lepas. Karena dia lepas, maka dia berhenti. Siklus di sini akan berhenti. Berhenti ini sampai kapan? Sampai PRP-nya tidak terfosforilasi. Begitu PRP sudah tidak terfosforilasi, maka CDK inhibitornya akan lepas. Sehingga siklin D akan berikatan lagi dengan siklin dependent kinase. Sehingga dia masuk fase S. Di fase S ke G2, dia dikode oleh siklin A. Kinasenya adalah CDK2 dan atau CDK1. Dari G2 masuk ke M, begitu juga dikode oleh CDK1 dan siklin B. Di sini akan terjadi yang namanya checkpoint kedua. Checkpoint kedua, CDK inhibitor adalah P53, P27, P21. Ini kelompok dari P53. Kalau yang kedua, ini dikomandoi oleh P53. Kalau yang pertama dikomandoi oleh PRB. Kalau yang kedua, ini dikomandoi oleh P53. PRB sama P53 ini disebut sebagai tumor supresor gen. Nah, onkogen kita sudah belajar. Yang kedua nanti adalah tumor supresor gen. Ya. Nah, tumor supresor gen di sini memang fungsinya untuk ngecek, menekan. Kalau ada sesuatu, misalkan ada sesuatu yang salah, dia tidak akan bisa masuk fase sintesis. Kalau ada sesuatu yang salah di G2, maka dia tidak akan bisa mitosis dengan harapan sel yang tersintesis dan termitosis adalah sel yang sehat, DNA-nya tidak terjadi mutasi. Gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat di tabel 776 ini ya. Jadi fungsinya komponen sel siklosiklin dan siklin dependent kinase. Nah, bisa dibaca ini sesuai dengan keterangan. Yang disebut checkpoint adalah PRP, ini disebut tumor suppressor pocket dan P53 tumor suppressor. Ya, oke. Jadi dua-duanya ini adalah tumor suppressor gen. Oke. Hmm. Mutasi pada growth receptor, non reseptor tirosin kinase atau sampai ke bawahnya itu contohnya ini masih menjelaskan yang onkogen tadi ya. Contohnya aktivasi dari EGF reseptor kinase by point mutation atau aktivasi dari HER2. HER2 itu sama, jadi sama-sama EGF. Cuma HER2 itu yang nama lainnya adalah ERBB2. Itu biasanya pada
breast cancer. Kalau di bawahnya ada JAK2 tirosin kinase biasanya pada myeloproliferative disease. Jadi ini masih menjelaskan tentang onkogen yang tadi. Oke, sekarang adalah insensitivity to growth inhibition tumor suppressor gen. Sebentar, sebelum kita masuk ke sini. Jadi pada siklus sel, otomatis mutasi. Kalau tadi ini sini kita sudah melihat ya, mutasi bisa pada growth reseptornya, bisa pada ligannya ini ya, growth factor reseptor, bisa pada growth faktornya, bisa pada jalur tirosin kinasenya, RAS-nya, bisa pada RAF PI3K-nya, bisa pada MYC-nya. Oke. Kalau di siklus sel, maka mutasinya bisa pada PRB-nya, bisa pada siklinnya, bisa pada CDK-nya, bisa juga pada CDK inhibitornya. Jadi pada siklus sel itu bisa terjadi mutasinya 1, 2, 3, 4. 4 tempat mutasi. Bisa pada tumor supresor gennya, entah itu yang mutasi PRB atau P53, bisa mutasi pada siklin D-nya, bisa pada dependent kinasenya, atau pada CDK inhibitornya. Sekarang ke tumor supresor gen, PRP dan P53 ya. Jadi hallmark yang kedua, insensitivity to growth inhibition. Jadi tidak sensitivitasnya tumor supresor gen. Kenapa? Ya, sudah tidak bekerja memang yang harusnya dia aktif sebagai checkpoint, dia inaktif. Dia sudah tidak bekerja lagi sebagai checkpoint. Jadi tumor supresor gen ini disebut juga dengan anti-onkogen. Fungsinya untuk menekan pertumbuhan, namanya tumor supresor gen, atau menghambat proliferasi sel tumor. Saat normal memang dia berperan pada siklus sel, tadi tempatnya PRP atau P53. Jika terjadi mutasi, maka otomatis proliferasi. Hambatan tadi dia hilang. Sehingga sel itu masuk terus dari G1 terus ke S, dari G2 terus ke mitosis, ke M. Sehingga akan terjadi tumbuh tidak teratur. Ini belum. Ini nanti. Oke. Ini gabungan. Ini ada yang metastasis dan kawan-kawan. Nah, sekarang kita ke PRB aja. Langsung. Kan bahasanya adalah tumor suppressor gen. Jadi PRB itu disebut juga dengan genome of proliferasi karena dia merupakan key negatif regulator dari G1 S cell cycle transition. Baik secara langsung maupun tidak langsung, dia inaktivasi pada most human cancer. Jadi pada cancer, meskipun sering didapatkan dia mutasi, baik mutasi memang mutasi di PRP-nya atau bukan mutasi tapi dia katutan gitu ya intinya. Nah, secara normal memang dia harusnya terfosforilasi secara normal. Jadi akibat adanya CDK inhibitor yang menyebabkan lepasnya siklin D dan siklin dependent kinase, maka terjadi hipofosforilasi dari PRB. Akibat hipofosforilasi dari PSB, maka dia akan menyebabkan terjadinya transkripsional block. Tetapi kalau dia ada sesuatu yang menyebabkan aktif growth faktornya, sehingga CDK inhibitor ini tidak jalan, ya, maka terjadi hiperfosforilasi, menyebabkan aktifnya transkripsi. Dia masuk ke fase S. Yang terjadi adalah kalau dia PRP ini inaktif, ini yang terjadi. Terjadi hiperfosforilasi terus-menerus. Sehingga sel itu akan masuk ke fase sintesis terus, transkripsional aktivasi. Mutasi pada PRP itu paling sering pada yang namanya retinoblastoma. Retinoblastoma itu neoplasma di retina. Namanya blastoma biasanya punyanya, ingat-ingat lagi, blastem. Berarti biasanya pada, ayo pada apa yuk? Blastema. Berarti yang terjadi adalah sel-sel blastem. Sel-sel blastem adalah sel-sel imatur. Kalau neoplasmanya pada sel imatur, maka biasanya terjadi pada Anak-anak. betul. Nah, kalau retinoblastoma paling sering kurang dari 10 tahun atau kurang dari 2 tahun, ya.
Jadi pokoknya ada blastema. Jadi nanti kalau kata kuncinya anak-anak diantar ibunya dengan keluhan benjolan pada mata, nah berarti retinoblastoma. Gampang gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi pada retinoblastoma itu namanya mutasinya itu adalah PRB, mutasi besar. Nah, di sini ada teori yang namanya second hit. Second hit itu atau apa namanya kemarin tuh ya? Knudson, Knudson hit. Nah, intinya adalah pada kenapa disebut second hit? Karena pada terjadinya retinoblastoma itu tidak hanya terjadi satu mutasi PRB, tapi banyak. Contohnya apa? Misalkan gini, yang pertama ini pada yang sporadik. Sporadik ini berarti yang membawa gen terjadinya mutasi itu hanya salah satu. Oh, dia tidak ada yang membawa gen mutasi orang tuanya, ya. Orang tuanya tidak ada, sehingga pada anak dia normal. Tetapi dalam perkembangannya pada saat janin, ternyata dia terkena mutasi satu. Satu alel masih yang mutasi. Setelah dia lahir, dalam perkembangannya ternyata kena lagi mutasi satunya. Sehingga dia akan berkembang. Jadi yang disebut dengan second hit. Jadi hit pertama dia tidak akan ada gejala. Begitu kena hit yang kedua, maka dia akan bergejala. Ini untuk yang sporadik. Sporadik apa? Yang orang tuanya memang dia bersih sebenarnya. Tidak punya mutasi di PRB-nya. Berbeda dengan yang familial. Familial apa? Orang tuanya sudah punya mutasi di PRB-nya. Salah satu orang tuanya sudah punya mutasi. Sehingga anaknya akan membawa gen yang mutasi PRB. Kalau anaknya sudah bawa gen mutasi PRB, dalam perkembangannya terjadi second hit. Ini berarti kan dia sudah bawa. Berarti kan sudah kena first hit toh. Terjadi second hit, maka dia akan bergejala. Ini yang disebut dengan kalau di retinoblastoma adalah second hit atau Knudson kalau nggak salah. Harus ada mutasi lagi. Jadi nggak bisa kalau cuma satu. Kalau hanya ada mutasi, maka dia akan membawa gen itu. Sehingga kalau anaknya nanti dia kena, makanya kadang, loh orang tuanya nggak apa-apa, tapi anaknya kena retinoblastoma. Bisa. Kalau di atas-atas, misalkan kakeknya pernah ada yang kena, misalkan berarti orang tuanya sudah bawa yang familial. Tapi kalau di atas-atas ternyata nggak ada, ya berarti dia termasuk kena yang sporadik. Gitu. Untuk antiproliferatif efek dari PRP itu biasanya memang loss of function mutasi, gain amplifikasi, hingga terjadi gain amplifikasi, atau loss of cyclin dependent kinase dan adanya viral onkoprotein yang dia berikatan dan menghambat PRP. Biasanya di E7 protein punyanya HPV. Ini dia juga menghambat PRP. Nah, untuk yang tumor supresor gen kedua yang disebut dengan P53, ini yang paling besar dibandingkan PRP, dia jauh lebih besar. Ini yang disebut dengan guardian of the genome. Kenapa dia dinamakan guardian of the genome? Karena dia memang penjaga, adik. Jadi secara normal fungsi dari P53 dia itu menjaga sel. Ya, secara normal kalau ada kerusakan, apa contohnya kerusakan? Contohnya adalah akibat onkogenik, hipoksia dan kawan-kawan sehingga terjadi kerusakan DNA, maka P53 akan terakumulasi. Dia akan terakumulasi. Kenapa dia terakumulasi? Di kode yang namanya MDM2. Jadi ada yang namanya gen MDM, itu dia akan mengkode bahwa P53 dikumpulkan agar dia berikatan pada DNA yang rusak. Ya, setelah dia ngumpul di sana, apa yang terjadi? Berhenti kan siklus sel. Kalau P53 aktif, maka di siklus sel berhenti. Pada saat terjadi P53 terakumulasi, transkripsi dependen maka akan diaktifkan beberapa. Satu, sel itu akan masuk senescence, berhenti karena tadi ingat bahwa dia P53 ada di checkpoint. Sehingga begitu P53 aktif, maka sel itu akan berhenti. Dia akan masuk ke fase senescence, fase diam. Bukan G0, tapi fase diam. Yang kedua, dia akan mengaktifkan P21. Lah, P21 ini merupakan CDK inhibitor. CDK inhibitor diaktifkan, apa yang terjadi pada CDK inhibitor diaktifkan? Dia akan berikatan dengan cyclin dependent kinase. Kalau inhibitornya sudah berikatan dengan cyclin dependent
kinase, maka ikatan antara siklin siklin dan dependen kinase kan lepas. Kalau siklin dependen lepas, maka kan kita balik lagi biar gak bingung. Nah, ini CDK inhibitor ya, P21. Kalau dia hitam kuning ini, dia berikatan dengan siklin dependen kinase, otomatis kan ikatan antara siklin dan siklin dependen kinase akan lepas. Kalau ikatan siklin dan siklin dependen kinase lepas, maka dia tidak akan terjadi masuk lagi ke M. Dia berhenti di sini memang. Tuh ya. Jadi otomatis, kenapa dia bisa masuk senescent? Karena memang dia mengaktifkan CDK inhibitor. Sehingga terjadi yang namanya G1 arrest. Lama di G1-nya. Ya. Pada saat terjadi G1 arrest, dia juga mengaktifkan GADD45. Ini merupakan salah satu gen yang berfungsi sebagai DNA repair. Sehingga di G1 arrest ini, sel itu tadi akan di repair. Kalau ternyata repair ini gagal, dia akan mengaktifkan bugs. Bugs ini adalah gen yang mengatur apoptosis. Sehingga sel itu yang seandainya gagal di repair, maka dia akan dimatikan. Maka itu kenapa P53 itu disebut sebagai guardian of the genome. Jadi dia memang menjaga. Pada saat terjadi kerusakan sel, sel itu demo dulu. Tak perbaiki. Kalau nggak bisa baik, tak matikan. Dengan harapan sel yang nanti akan masuk ke fase S atau fase M, dia akan dalam kondisi prima. Kalau terjadi kerusakan pada P53, mutasi, maka ketiga ini tidak ada. Sel itu tidak masuk G1 arrest, dia tidak akan bisa di repair, dan dia tidak akan bisa dimatikan. Yang terjadi adalah sel itu akan membawa sel yang mutasi sehingga tumbuh klonal menjadi klonalitas. Gitu ya. Jadi memang fungsi P53 adalah meregulasi dari siklus sel, mengaktifkan DNA repair, mengaktifkan selular senescence, istirahat, dan apoptosis. Dan P53 ini paling banyak ditemukan mutasi pada seluruh cancer. Maksudnya apa? Misalkan pada breast cancer yang breast cancer itu memang tersering adalah BRCA1, BRCA2, BRCA1 dan BRCA2 mutasinya. Tetapi dalam perkembangannya ternyata P53 juga ikut mutasi. CA kolon juga begitu. Mutasi awal adalah APC, gen APC. Tetapi dalam perkembangannya ternyata P53 juga ikut mutasi. Sehingga dia dikatakan bahwa most frequently mutasi gen di human cancer. 50% kanker itu memang mutasi pada TP53. Tiga kanker terbanyak apa saja? Paru, kolon, breast. Mirip dengan PRP, mutasi P53 hanya terjadi pada satu alel, merupakan first hit. Ya. Nah ini, P53 ini dia memang diaktifkan oleh MDM2. MDM2 berfungsi untuk mendegradasi TP53 juga, sehingga kalau P53-nya terlalu aktif, juga MDM2 itu fungsinya memang kontrol negatif feedbacknya dari P53. Ya. Keluarga P53 apa saja? Maksudnya apa? Jadi P53 tidak sendirian, dia ada keluarganya. Namanya P63, dia juga termasuk P53. P73, dia juga termasuk P53. Nah, sekarang ada yang namanya APC, Gatekeeper of Colonic Neoplasia. Ya, ini juga masih sama, kelompok dari tumor suppressor gen. Cuma APC ini sering didapatkan pada CA kolon, disebut adenomatous polypoid kolon. Ya, mutasi pada APC paling sering didapatkan pada adenoma kolon. Nah, APC fungsinya apa? APC fungsinya adalah mengikat beta katenin. Jadi sel itu kalau istirahat ada yang namanya beta katenin. Beta katenin ini dia itu berikatan dengan ekaterin. Ya. APC dia fungsinya adalah mengikat beta katenin sehingga beta katenin tidak akan masuk ke inti. Kalau beta katenin tidak masuk ke inti, maka intinya anteng, diam. Beta katenin itu dia akan mengaktifkan transkripsi. Sehingga kalau ada stimulasi, menyebabkan APC ini akan melepas beta katenin. Sehingga beta katenin ini dia akan masuk ke inti, sehingga terjadi proliferasi. Pada mutasi yang APC,
makanya disebut gatekeeper. Itu terjadi, dia tidak ada fungsinya. Sehingga beta katenin akan terus-menerus masuk ke inti. Beta katenin itu fungsinya sebenarnya apa? Dia mengikat ekadrin. Ekadrin ini adalah ikatan antara sel dengan sel. Jadi kalau kalian tahu bahwa sel sama sel itu dia membentuk suatu kelompok. Dia tidak sendiri-sendiri. Jadi dia kan mesti baris rapi gitu ya. Itu karena ada ekadrin di antaranya. Jadi berikatan. Istilahnya adalah kalian dengan teman itu gandengan gitu ya. Nah, gandengan ini adalah ekaderinnya. Fungsinya beta katenin itu memang dia mengikat ekadrin. Sehingga kalau terjadi mutasi pada APC, dan mutasi pada ekadrin beta katenin akan masuk gitu ya, akan masuk ke dalam inti sel sehingga terjadi proliferasi. Jadi fungsi APC itu memang dia menjaga agar beta katenin jangan sampai dia masuk ke dalam inti dan tetap berikatan dengan ekadrin gitu. Mutasi pada APC itu biasanya terjadi pada adenomatus kolon ya. APC itu salah satu komponen dari WNT signaling pathway di mana berperan sebagai kontrol perkembangan, kontrol adesi, tadi gandengannya sel. Jadi sel dengan sel itu memang melekat. Sehingga APC itu fungsinya memang dia menjaga agar sel itu tetap lekat. Makanya kenapa salah satu ciri bahwa sel itu ganas adalah dia, kalau saya utarakan kemarin, individual. Jadi sel itu lepas berdiri sendiri. Kehilangan struktur. Kan contoh ciri-ciri khas displasia adalah kehilangan struktur. Kok bisa dia kehilangan struktur? Karena dia sudah lepas, dia tidak mau sama sel sebelahnya. Itu kenapa? Karena adesinya sudah nggak ada. Nah, yang menjaga agar adesi dan proliferasi itu tetap terjaga salah satunya adalah APC. Dia mengontrol polaritas selama fase embriogenik juga. Sehingga fungsi utama APC adalah menahan beta katenin. Ya, jika WNT-nya tidak terstimulasi, jika reseptornya ini tidak terstimulasi, maka APC akan menyebabkan degradasi dari beta katenin. Tetapi jika WNT-nya ini terstimulasi, terangsang, ya, akan terjadi hambatan proses destruksi oleh APC sehingga beta katenin berikatan dengan TCF untuk mengaktifkan transkripsi sel. Maka kalau sel itu transkripsinya aktif, maka akan masuk ke fase siklus sel. Jika APC tidak ada, maka beta katenin akan masuk terus-menerus ke dalam nukleus dan berikatan dengan TCF untuk melakukan transkripsi sel. Mutasi pada APC atau beta katenin itu paling sering pada 50% pada hepatoblastoma dan 20% pada hepatoma. Kalau ekadrin, ini yang ini ya. Ini adalah protein permukaan sel yang berperan pada ikatan antar sel. Hilangnya ikatan menyebabkan peningkatan translokasi beta katenin ke dalam nukleus. Secara normal memang biasanya terjadi pada trauma sel epitel. Itu normal. Mutasinya beta katenin ekadrin akan menyebabkan proliferasi sel terus-menerus. Kenapa? Karena hilang ikatan sehingga beta katenin akan masuk ke dalam inti sel. Hilangnya ekadrin, kalau ekadrinnya mutasi, karena dia kan fungsinya memang menjaga antara sel dengan sel. Kalau penjagaan itu tadi mutasi, maka kemungkinan tumor itu untuk invasi dan metastasis itu akan jauh lebih tinggi. Maksudnya apa? Jadi kalau kita ingin tahu bahwa tumor ini dia resiko metastasis atau tidak, itu kita bisa lihat ekadrinnya. Kalau ekadrinnya mutasi, maka dia resiko metastasis jauh lebih tinggi dibandingkan tumor yang lain. Begitu. Mutasi ekadrin bisa kita lihat pada gastrik karsinoma atau invasif lobular karsinoma payudara. Biasanya invasif lobular karsinoma itu ekadrinnya pasti positif. Sekarang kita ke CDKN2A. CDKN2A itu siapa? Ini adalah nih CDK inhibitor ya. Dia mengkode dua protein, satu P16 INK4 atau P14 ARF. Kalau yang P16 INK4 dia menghambat antara CDK4 dan siklin D agar PRB-nya teraktivasi. Tapi kelompok yang P14 ARF dia menghambat MDM2 untuk mengaktifkan P53. Sehingga mutasi pada CDK inhibitor atau CDKN2A itu bisa berpengaruh pada mutasi pada PRB dan P53. Apa saja yang mutasi keganasannya? Melanoma maligna, bladder cancer, leukemi,
tumor di daerah head and neck seperti salivary gland, nasopharyngeal carcinoma, ini kebanyakan mutasi CDK inhibitor atau kolangio CA. Ada lagi yang namanya piten, fosfatase di sini piten. Piten ini lepas, dia termasuk penjaga juga. Kenapa? Karena dia fungsinya negatif feedback, menghambat ikatan PI3K dengan AKT, ya, sehingga tidak terjadi proliferasi sel. Jadi kalau dia kita ingat lagi kembali lagi, kalau RAS-nya aktif, maka dia akan mengaktifkan RAF dan PI3K. PI3K dia akan mengaktifkan AKT. Kalau AKT aktif, maka dia akan mengaktifkan mTOR. mTOR ini ada di inti, sama seperti MYC fungsinya, sehingga terjadi proliferasi. P10 dia menghambat PI3K agar sel itu tidak proliferasi. Sehingga kalau P10-nya mutasi, maka PI3K tidak ada hambatan. Kalau PI3K tidak ada hambatan, maka sel itu akan masuk ke AKT, ke mTOR, sehingga terjadi proliferasi terus-menerus. Mutasi pada PI3 itu biasa terjadi pada Cowden syndrome. Halaman ketiga, Warburg effect atau growth promoting metabolic alteration. Jadi pada cancer cell ini dia mengkarakteristikkan bahwa dia akan menguptake glukosa high level dan meningkatkan konversi dari glukosa menjadi laktosa, yaitu proses fermentasi lewat jalur glikolitik. Sehingga pada Warburg effect akan terjadi aerobik glikolisis. Apa maksudnya? Tanpa ada nutrisi, tanpa ada gula, maka dia bisa membuat nutrisi dirinya sendiri. Karena dengan cara ini tadi, mengubah glukosa menjadi laktosa atau menguptake glukosa. Jadi glukosa yang dikeluarkan akan diuptake dia lagi, dirubah jadi laktosa. Masuk ke glikolisis. Sehingga sel itu akan ternutrisi, dia masih punya glukosa, sehingga bisa menyebabkan terjadinya ATP. Nah, itu yang disebut dengan Warburg effect. Jadi dia bisa mempertahankan diri pada saat dia kelaparan. Aerobik glikolisis ternyata bisa mempercepat pertumbuhan tumor sel dividing tumor cell with metabolic, di mana dia memang diperlukan untuk sintesis atau selular komponen. Ya, metabolic reprogramming diproduksi dari kaskade rangkaian sinyal untuk terjadinya rangkaian sinyal dari growth factor reseptor. Jadi di sini ini fungsi dari Warburg effect. Secara skematik, secara normal memang dia pada sel diam itu glukosa akan berikatan dengan glukosa transporter, ya kan? Lipid dia akan terjadi autofagi sehingga masuk ke kalau terjadi lipid dan amino asid katabolisme, maka akan terjadi siklus Krebs akan menghasilkan ATP. Tetapi pada sel tumor, ya, yang terjadi adalah reuptake dari glukosa. Glukosa ini dia masuk lagi atau di diuptake lagi, diambil lagi. Sehingga terjadi glycolytic metabolism, sehingga menyebabkan glukosa dirubah menjadi laktat. Akibat reuptake dari glukosa ini, dia akan masuk ke siklus Krebs, sehingga terjadi peningkatan dari ATP. Selain itu, ikatan dari growth factor yang tadi PI3K, kan dia akan mengaktifkan AKT. Kalau kembali lagi ke tadi, AKT ini dia fungsinya juga akan mengaktifkan uptake dari glukosa. Sehingga akan terjadi lagi proses ini tadi. Ya. Oke. Hallmark berikutnya adalah kemampuan untuk menghindari apoptosis. Jadi apoptosis ini memang eh, berfungsi berperan dalam siklus sel ya. Tadi diaktifkan oleh P53. Ingat bahwa pada proses apoptosis, pada yang pertemuan sebelumnya di neoplasma, eh apoptosis itu di mana? Oh, di ini di pertemuan pertama yang tentang hiperplasia kematian sel. Bahwa apoptosis ada jalur intrinsik dan ada jalur ekstrinsik. Jalur intrinsik itu dia biasanya akibat adanya kerusakan pada DNA. Nah, kerusakan akibat dari DNA ini ingat bahwa dia pasti akan melibatkan P53, tumor suppressor gen. Aktifnya P53, maka dia akan mengaktifkan BAX atau BAK. Jadi ada gen yang namanya pro-apoptotik.
Bentar. Ya. Bentar ya, Dek. Sorry, sorry. Saya lanjutkan ya. Nah, sudah kelihatan, Dek? Oke, sudah kelihatan. Sudah, Sudah dokter. dokter. Jadi saya lanjutkan. Mohon maaf tadi ada interupsi. Eh, kita ingat bahwa pada pada apa namanya? Apoptosis ada dua jalur, ada intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik ini dia akan menyebabkan terjadinya kerusakan DNA. Nah, kalau kerusakan DNA yang terjadi adalah P53-nya yang berespon. Ingat bahwa pada P53 dia tadi di siklusnya P53 salah satu fungsinya adalah mengaktifkan gen pengatur apoptosis yang disebut dengan proapoptotik. Proapoptotik ini adalah Bax dan Bak, PAK. Jadi keluarga Bax dan PAK. Nah, ingat bahwa di tubuh itu selalu ada mekanisme feedback selalu. Jadi ada positif, ada negatif. Kalau ada pro-apoptotik, pasti ada anti-apoptotiknya. Anti-apoptotiknya adalah BCL2, BCLXL, dan MCL1. Sehingga di sini, kalau pada bagaimana cara tumor itu bisa menghindari apoptosis, salah satunya, satu, pro-apoptotiknya mutasi. Kalau dia mutasi pada pro-apoptotik, maka dia akan tidak bisa bekerja sebagai pro-apoptotik atau anti-apoptotiknya yang mutasi. Kalau anti-apoptotiknya yang bermasalah, maka dia tidak bisa menghambat atau dia akan terus-terusan sehingga tidak bekerja sebagai anti-apoptotik, gitu ya. Mutasi pada contohnya adalah mutasi pada BCL2 menyebabkan terjadinya malignan limfoma. Ini untuk salah satu kenapa bagaimana cara kanker itu menghindari apoptosis. Jadi dia bisa mutasi di pro-apoptotiknya, dia bisa mutasi di anti-apoptotiknya. Berikutnya, hallmark berikutnya adalah kemampuan dia untuk replikatif yang tidak terbatas atau immortal. Ya, jadi cancer cell itu bisa membuat dirinya memiliki kemampuan seperti stem cell yang disebut dengan stem cell-like properties. Sehingga semua cancer itu mengandung sel yang immortal dan memiliki kemampuan limitless yang tidak terbatas. Immortality dari cancer ini biasanya akib, eh, apa namanya ditandai dengan dia bisa menghindar dari senescence ya,
dia bisa menghindar dari krisis mitosis dan ada kemampuan untuk self renewal. Contohnya di leukemi. Nah, ini biasanya akibat telomerase. Jadi akibat adanya pemendekan telomerase itu akan menyebabkan adanya aktivasi P53. Contohnya kan ingat bahwa pada kerusakan DNA salah satunya apa? Pemendekan telomerase. Pemendekan telomerase menyebabkan aktifnya P53. Aktif P53 menyebabkan sel itu salah satunya tadi apa? Terjadi di masuk ke fungsi senescent cell. Kalau seandainya tidak terjadi atau misalkan terjadi yang namanya limitless, ya, menyebabkan telomerase tadi akan terjadi namanya disentrik. Ini disebut dengan bridge fusion breakage cyclus. Sehingga menyebabkan adanya reaktivasi dari telomerase. Dia terus berkembang di sini. Sehingga terjadi yang namanya cancer. Ini biasa terjadi pada AL, leukemia ya. Akibat adanya, jadi dia mirip dengan intrinsik dengan stem cell. Sehingga dia punya kemampuan untuk selalu replikasi terus-menerus. Berikutnya adalah invasi dan metastasis. Ini kemarin yang sempat kita singgung sebentar. Jadi pada proses invasi dan metastasis ada beberapa tahap, ya, yaitu adanya klonal ekspansi. Setelah dia terjadi pertumbuhan klonal, maka akan menyebabkan yang namanya merusak, ya, merusak ikatan basal membran, sehingga dia menembus jalan masuk. Terus yang kedua merusak pembuluh darah atau pembuluh KGB, dia masuk, terjadi yang namanya klonal dengan sel darah merah yang ada di sini membentuk home, ya, agar tidak dikenali yang disebut dengan tumor sel embolus. Setelah itu dia akan kecantol di daerah yang mirip dengan kondisi awal. Jadi tempat dia berhenti itu memang kondisi yang serupa dengan tempat awal dia berkembang. Jadi dia memang punya kekhasan masing-masing. Invasi dan metastasis merupakan hasil yang kompleks antara sel kanker dan sel stroma normal. Ya, ada dua fase, invasi ekstraselular matrik. Jadi di sini yang pertama, dan yang kedua adalah vascular homing dan kolonisasi ini sudah nyantol. Untuk yang invasi ekstraselular matrik, tahapannya adalah loosening up tumor cell tumor interaction. Jadi interaksi antara sel dengan sel dengan stroma akan hilang. Di sini yang berperan apa? Salah satunya tadi adalah ekaterin. Yang kedua, degradasi dari ekstraselular matrik. Jadi kita punya selular matrik jaringan kolagen, ini akan dirusak oleh kanker. Kenapa? Karena kanker punya yang namanya enzim metaloproteinase. MMP matrix metaloproteinase yang dia memang fungsinya berfungsinya adalah merusak ekstraselular matrik. Setelah itu dia akan berikatan dengan ECM komponen dan menyebabkan dia migrasi. Ini tahapnya adalah loosening, ya, ekaderinya akan hilang. Setelah itu dia akan mengeluarkan eh, MMP ya, MMP untuk dia mendegradasi. Setelah dia degradasi, dia juga berikatan dengan fibronektin reseptor untuk agar dia bisa tetap masuk. Sehingga gambaran ini dia bisa semakin masuk. Oke. Mensekresi enzim proteolitik untuk menginduksi komponen ECM dan menguraikan protease. Apa saja ini ya? Yang tadi enzim yang dikeluarkan untuk mendegradasi adalah MMP, katepsin, atau UPA, urokinase plasminogen aktivator. Setelah itu dia akan berikatan, ya, menyebabkan dia akan bisa menembus. Ini akibat ikatan antara fibronektin. Ikatan sel tumor dengan basal membran distimulasi dan diarahkan oleh tumor sel di sitokin. Contohnya adalah autocrine motility factor. Hasil pemisahan matriks dan beberapa growth factor memiliki efek kemotaktik, gitu ya. Oke. Berikutnya adalah setelah perusakan ekstraselular matrik ada vaskular diseminasi atau homing of tumor cell. Jadi dia ikut masuk ke dalam pembuluh darah dan dia akan jalan-jalan, ikut sirkulasi. Secara normal, sel tumor itu rentan hancur di sirkulasi akibat shear stress. Kenapa? Ingat bahwa pada pembuluh darah, aliran darah itu cepat, turbulensinya tinggi, jadi dia cepat banget. Akibat itu biasanya sel-sel selain sel yang memang dia lokasinya di situ, dia akan cepat rusak akibat shear stress. Yang kedua bisa diapoptosis. Apoptosis distimulasi akibat hilangnya adesi dan akibat adanya ingat di pembuluh darah juga pasti isinya selain sel eritrosit juga ada sel neutrofil gitu ya.
ada leukosit. Nah, itu memang innate dan adaptive immunity. Untuk menghindari ini, maka sel tumor itu membentuk agregat dengan sel darah dan platelet yang disebut dengan homing. Jadi dia membentuk kelompok bergabung dengan sel darah dan platelet untuk meningkatkan survival dari sel tumor. Selain itu, dia juga berikatan dengan faktor koagulan, sehingga memudahkan untuk membentuk emboli dan berikatan dengan endotel. Endotel itu apa? Ingat, endotel adalah sel epikal pelapis dari vaskuler. Salah satu adesi molekul yang berperan pada homing ini adalah CD44. Setelah dia bisa berhoming, maka otomatis tubuh itu tidak mengetahui bahwa itu adalah sel tumor. Karena dia membentuk suatu embolus, dianggapnya itu adalah faktor koagulan atau sel eritrosit. Setelah itu dia akan masuk ke kolonisasi. Tempat di mana tumor sel itu tinggal ya, maka dia akan berkembang di situ. Jadi sel tumor memiliki molekul adhesi yang ligannya dimiliki oleh sel endotelial target. Dia akan mencari kondisi yang serupa dengan sel asalnya. Jadi misalkan sel CA paru, lokasinya di paru, tapi dia metastasis misalkan. Atau CA payudara metastasis ke paru. Lokasinya di paru, di payudara, tapi dia akan metastasis. Pada saat di paru, dia menemukan reseptor yang sama dengan di payudara. Nah, terus kemokin itu juga memiliki peran penting dalam menentukan jaringan target metastasis. Contohnya si AMAMA, dia mengekspresikan CCR7 dan CXCR4, di mana CCR7 dan CXCR4 ini membuat tulang itu memiliki lokasi yang serupa dengan payudara. Begitu. Oke. Satu ada molekuler genetik dari perkembangan development metastasis ya. Jadi metastasis itu memang menyebabkan varian jarang ya, yang berkembang dari tumor-tumor primer. Intinya adalah memang pada metastasis itu tergantung dari dia sama, jadi termasuk monoklonal atau poliklonal. Kalau dia monoklonal maka dia gambarannya akan bagus. Kalau poliklonal ya dia akan gambarannya serupa dengan yang poliklonal. Peran dari stromal pada elemen, jadi pada stromal akibat pada proses metastasis itu yang harusnya dia menghambat, maka dia akan yang harusnya terjadi protease, maka dia akan terusak proteasenya dan akhirnya menyebabkan terjadinya cleavage of HM protein dan merilis namanya faktor angiogenik dan growth factor. Sehingga otomatis stroma tempatnya dia metastasis dan memang akan mendukung terjadinya metastasis. Berikutnya adalah angiogenesis. Angiogenesis tumor bisa menyebabkan atau tumor ini bisa menimbulkan angiogenesis, membuat pembuluh darah baru. Kenapa? Karena angiogenesis dibutuhkan untuk suplai nutrisi dan oksigen. Ya, maksimal 1-2 mm luas area itu perlu suplai darah. Sehingga sel tumor akan membuat berupa apa? Bukan pembuluh darah bagus, tapi berupa kapiler. Akibatnya, karena dia berupa kapiler, maka hasil dari pembuluh darah hasil angiogenesis ini mudah bocor. Sehingga kenapa pada neoplasma yang ganas itu didapatkan mudah berdarah. Salah satunya adalah proses angiogenesis yang dibuat oleh pembuluh darah ini memang dia tidak sebagus dengan asli. Jadi memang dia mudah bocor. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok dia bisa terjadi angiogenesis? Salah satunya adalah hipoksia. Hipoksia ini juga akan mencetuskan adanya proangiogenetic factor lewat vascular endothelial growth factor. Berikutnya adalah terakhir adalah evasi dari host defense. Jadi dia menghindari sistem imun. Kenapa dia bisa menghindari sistem imun? Karena pada sel tumor dia bisa berikatan dengan T sel. Jadi dia bisa menghindari itu dengan maksudnya dengan apa? Jadi sehingga T sel itu waktu pada saat berikatan dia akan mengenali bahwa dia bukan apa-apa gitu. Sel tumor dapat dikenali oleh imun host harusnya, tetapi karena akibat adanya MHC kelas 1 dan ditangkap oleh CD8, maka menyebabkan dia tidak dapat dikenali. Prinsipnya memang molekular basis of carcinogenic itu berasal dalam multi-step. Contohnya pada adenokarsinoma ya. Awal dia sebelum jadi adenoma masih displasia, itu masih mutasi pada APC. Setelah mutasi APC, dia diikuti oleh mutasi beta-catenin, baru dia keluar. Ya, di sini dia ternyata ada mutasi di KIRAS. KIRAS itu di RAS ya, di RAS tadi. Maka dia baru keluar, masih adenoma tapi.
Begitu dia diikuti oleh mutasi TP53, maka dia sudah menjadi karsinoma. Gitu. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang satu kelompok. Narendra, Okwan, Kira. Ini di mana? Kok berkelompok? Di kosan. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang nggak paham? Semua nggak paham. Yang saya tanyakan, ada yang paham? Nggak ada yang angkat tangan. Berarti nggak ada yang paham. Oh iya, yang angkat tangan Narendra dan kawan-kawan angkat tangan paham atau angkat tangan nggak paham? Oh paham, Alhamdulillah. Ya Allah, senang saya kalau ada yang paham ini. Ada yang ditanyakan nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sekian terima kasih. Mohon maaf lagi kalau saya harus akhirnya Zoom. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Saya izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. dokter. Terima kasih Terima dokter. kasih, dokter. Terima kasih Terima kasih, dokter. dokter.